Pagi hari ini bukan hanya kami datang untuk sebuah mujizat, tapi kami datang untuk mencintai Dia yang telah mati ganti kami. Terima kasih untuk Kalvari. Terima kasih untuk salib yang berkuasa sampai detik ini. Saat kami mengandalkan kuasa salib, kuasa darah Yesus, maka kami memperoleh segala yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami siap untuk duduk mendengarkan firman yang Tuhan ingin berikan bagi kami semua. Hamba sebagai penabur benih itu siap menyampaikan benih itu, dan benih ini akan jatuh di tanah hati yang subur dan baik. Roh Kudus, teruskan berdaulat di tempat ini sampai kami menyelesaikan acara ibadah ini dengan perjamuan suci. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menyambut baik firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Hai. Saudara semuanya, apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya. Saya lihat saudara seger semua, sudah istirahat beberapa minggu ini. Dan saya yakin bahwa saudara semuanya sehat. Semua penyakit-penyakit rontok saat saudara ada di hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, baik saudara yang belum pakai masker yang bagus, saudara ambil di sana, atau saudara boleh angkat tangan supaya saudara diberikan masker yang baik, supaya saudara semuanya terjaga. Puji Tuhan. Yang sudah beberapa hari maskernya dibuang saja, supaya, karena kalau keringatan dan sebagainya itu bakterinya nempel saudara, apalagi kalau nggak dijemur ya, maka itu malah kesedot. Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan dengan penuh sukacita ya. Ada seorang malaikat kasih yang membangun toilet di belakang. Toiletnya sekarang kayak hotel. Saudara lihat ya, before and afternya, sebelum dan sesudahnya. Ya, ini toilet kita. Nah itu saudara, tutup mata lebih baik ya. Itu sebelumnya saya rasa malu sekali. Aduh, kasihan sekali jemaat ini disediakan toilet yang seperti ini. Kami minta maaf kepada saudara. Kami sudah renovasi dan ini dia bentuk yang terbaru. Itu masa renovasinya. Kami panggil 4 tukang sekalian supaya cepat ya. Bahkan saya melibatkan rekan saya untuk prosesnya. Nah, itu dia toiletnya. Ya, berikutnya. Nah, itu saudara, itu cirupnya belum ganti, saya ganti yang sesuai. Kemudian next. Nah, toilet ini hanya untuk duduk ya saudara. Saudara nggak boleh jongkok, nggak boleh duduk di toilet ini. Kenapa? Karena ada beberapa kasus di mana orang jongkok dan itu toilet pecah jadi 2 atau jadi 3, dan bokongnya orang itu sampai patah. Bokongnya patah, saking dia gemuk. Tidak peduli gemuk atau kurus, karena itu tidak boleh untuk dodok saudara. Itu toilet hanya untuk duduk. Jadi kalau saudara mau di situ, saudara duduk. Kalau saudara tidak mau yang ini, ada yang jongkok. Mari kita lihat. Nah, itu dia yang tadi yang jongkok. Ada yang terbaru yang sudah didesain. Saya sudah kasih pencetan sabun, lalu kasih tisu toilet. Tisu hanya 3 lembar cukup ya. Nanti kalau saudara mau supply
tisu toilet boleh. Ya, nah itu dia, ini tampilan terakhir toilet saudara. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara sekarang boleh menikmati, jangan lama-lama di sana ya. Jangan menikmati terus saudara ngelamun di situ, lalu baca buku, baca Alkitab di situ, jangan. Nanti saudara kesini bawa anduk, mandi di sini nggak usah ya. Puji Tuhan. Nah, itu dia yang boleh kami berikan buat saudara supaya saudara menikmati tempat ini. Ini adalah tempat saudara sendiri. Kita keluarga boleh menikmati bersama. Puji Tuhan, Bapak Gembala baik-baik hari ini ya. Tadi pagi saya masakin bubur, terus sudah duduk baik-baik. Sementara saya mandi, saya bilang, Pak, Papi jagain ya. Papi udah duduk di belakang, jagain ngaduk ya. Tambahin air lagi, nanti kalau kompornya apinya kebesaran atau apa, tolong Papi matiin. Jadi Bapak Gembala baik-baik saudara. Beliau saat ini nonton. Papi, I love you, dan semua jemaat mengasihi Papi. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini Tuhan taruh di hati saya mengenai peperangan yang tidak nampak. Apa saudara? Peperangan yang tidak nampak. Maafkan saya. Peperangan yang tidak nampak. Dan ini sangat real, tidak bisa dihindari. Hari-hari saudara harus perang secara roh, karena banyak sekali roh-roh di udara di sini, di sebelah-sebelah saudara, di jalan-jalan, di perempatan-perempatan, di pohon-pohon. Mereka pada gentayangan. Dan mereka hendak masuk kepada siapapun yang membuka celah. Celah artinya dosa. Ya, itu sebabnya setiap hari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta perkenanannya agar kita ini jangan sampai buka celah. Celah itu yang gimana sih? Oh, membunuh, mencuri ya, berzina. Enggak hanya itu saudara, tetapi celah mulut kita, celah tangan kita. Kalau kita nulis nyindir-nyindir, kita ngomong nyindir-nyindir, itu sudah celah negatif. Dan iblis bisa masuk dan dia bisa memberi dampak yang negatif bagi kita anak-anak Tuhan. Itu sebabnya saya ingin mengajarkan kepada saudara bagaimana kita menutup celah, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita melindungi diri kita sendiri. Saudara ingat kisah yang saya berikan minggu lalu? Di sini siapa yang nonton YouTube-nya, yang ikut streamingnya? Coba angkat tangan. Minggu lalu. Cuman sedikit, alright? Berarti banyak yang nggak nonton. Itu sebabnya saya ingin ulangi, tetapi kali ini ulangannya ada pada kesaksian yang ingin saya tampilkan. Silakan. Ini adalah anak rohani saya dari Bangka bernama John Calvary. Shalom semuanya. Saya John Calvary mau menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. 5 tahun yang lalu saya bersama teman-teman di Pangkal Pinang Bangka mendirikan perusahaan properti, mendirikan perumahan bernama Taman Berlian. Dengan luas 2 hektar dan bisa membangun 87 bangunan. Kami bersama teman-teman membangun. Itu ada 7 rumah dan 3 ruko, menghabiskan semua modal kami. Dan hanya bisa KPR itu 4 rumah. 3 rumah dan 3 ruko dibatalkan. Kami kehabisan uang untuk operasional dan kami tidak bisa melanjutkan proyek ini. Karena kami menunggu belum ada pembeli dan kami harus menghentikan proyek ini dengan segera. Dan kami hanya membayar 2 satpam. Sampai 4 tahun kemudian Taman Berlian kami ubah menjadi nama Grand Harmony. Nah, disitulah kami memberikan diskon yang spektakuler, 50%. Ruko 900 juta diskon 50%. Yang rumah 2M 50 juta kami diskon 50%.
yang rumah 2 lantai 1M 350 juta, kami diskon 50%. Ketika kami obral pun tidak laku-laku, karena setiap orang yang mau melihat, membeli, batal. Kami mengganti nama Grand Harmony menjadi Miracle Land. Kami minta pertolongan Tuhan supaya ada keajaiban Tuhan di lokasi ini. Dan keajaiban itu datang. Kami bersyukur ketika Ibu Magdalene Kawojo, saat itu dia di Pangkal Pinang Bangka, ada acara seminar, dan saya ikut di seminar itu, dan saya mengundang Ibu untuk datang ke lokasi berdoa. Ketika Ibu datang ke lokasi dan dia melihat situasi kondisi di sekitar, ternyata ada satu roh wanita yang sangat membenci saya dan tidak menyukai saya dan menghalangi proyek ini. Kemudian Ibu Magdalene Kawojo, dia berdoa dan saya mengikuti doanya, dan ada pelayanan malaikat Tuhan di tempat ini. Dan saya sangat kaget ketika besoknya ada keajaiban terjadi di lokasi ini. Orang melihat dan memberikan minat. Ada yang beli tanah dan ada beli rumah, dan belum lama ini 3 ruko terjual. Luar biasa. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan melalui hambanya Ibu Magdalene Kawojo yang saya panggil Mami, karena saya adalah murid IDTC Angkatan 37. Waktu di IDTC saya mendengar suara Tuhan Yesus bahwa Ibu Magdalene Kawojo adalah mama saya, dan saya panggil dia Mami. Nah, waktu Mami sudah pulang, di situ saya memberi kesaksian, dan di proyek ini sudah terbuka dan ada orang-orang yang membeli, dan puji Tuhan, saya tidak mengerti bagaimana cara kerjanya, tetapi keajaiban itu luar biasa terjadi di tempat ini. Saya sangat kaget. Tuhan luar biasa baik, dan Tuhan terus memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan kita coba lihat sebentar di lokasi ini. Ya, saudara, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, Tuhan bukakan mata rohani saya untuk melihat di situ ada roh perempuan, dan perempuan inilah yang menghalangi penjualan itu tempat. Itu tempat sampai ganti 3 nama. Yang ketiga Miracle Land, artinya tanah mujizat, tapi nggak terjadi mujizat. John tadi bilang mujizatnya datang saat Ibu Magdalene datang, saat Tuhan hadir di sana, dan saya mengucap syukur untuk itu. Kita mengetahui bahwa ternyata ada peperangan di alam roh. Mohon korden di belakang ditutup rapat karena tadi ada yang lewat. Tolong setiap kali ada yang jaga di sana, karena saya mendapat komplainan dari para YouTubers, ya, mereka-mereka yang nonton YouTube. Nah, saudara, di alam roh ini ada banyak sekali sliveran roh-roh, baik setan-setan, baik hantu-hantu, baik roh-roh yang masih ada di sekitar, dan itu sangat nyata. Saya banyak sekali melepaskan orang-orang yang rasukan, yang aneh-aneh, yang sakit dan sebagainya. Dan tidak semuanya langsung sembuh, tidak semuanya langsung bebas, tetapi ada prosesnya. Nah, seringkali saat saya sudah mendoakan, orang itu sudah dilepaskan, tetapi kemudian orang itu buka celah lagi, maka lebih bahayanya 7 kali yang datang lebih bahaya lagi, lebih jahat lagi. Itu sebabnya kita harus menjaga. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kiriman message, ya, dari saudara sepupu saya, ya, sepupu. Dia bilang begini, "Shalom sis, selamat pagi. Kemarin siang ada saudara saya dengan suaminya, dengan anaknya, mereka datang ke rumah saya. Sis tahu kan sepanjang jalan Tubagus Angke itu ada kali Angke, ini di Jakarta, ya. Rumah saya ada dekat seberang kali katanya. Jadi
kalau ada tamu ya parkirnya di pinggir kali katanya. Nah pas pulang baru mau keluar parkiran, nggak tahu gimana si anak ini kok hilang kendali. Lalu dia mundur nabrak 2 motor, padahal belum jalan, baru mundur, baru miring untuk keluar dari parkiran. Nabrak motor itu yang satu kakinya, orang yang bawa motor ini kakinya masuk kolong, nggak bisa keluar. Lalu mamanya turun. Waktu turun kaget karena apa? Yang satunya cewek ini tangannya udah bengkak, jari-jari tangannya udah bengkak, 2 matanya. 2 motornya ini rusak lumayan parah. Posisi mobil masih miring begini. Dan lokasi itu ramai sekali, bisa digerebek ya. Waktu suaminya berdiri, ini bapak ibu ya, suami istri berdiri, otomatis di pinggir kali. Dia kemudian noleh, lihat hantunya sambil ngeliatin dia ngomong gini, mampus lu. Hantunya bilang mampus lu. Terus tiba-tiba hilang. Nah, disinilah kita bisa mengerti bahwa alam roh ini sangat nyata. Ya, alam roh ini sangat nyata. Saya rindu sekali agar saudara berpengertian. Setiap hari ada peperangan rohani yang harus kita lakukan. Saudara kalau nganggur, jangan cuma nonton TV, jangan cuma ngomong rumpi nggak penting. Saudara kalau nganggur, baca firman. Kalau nganggur, umi doa dalam roh. Perang kita, apalagi kalau saudara sedang dalam masalah. Dalam masalah itu saudara harus perang. Saya sepanjang jalan ke sini, saya perjalanan dari rumah 2 hari yang lalu, saya sendirian, saya setir, saya basah roh. Saya paling senang kalau sudah setir sendirian itu, saya bisa ngomong sama Tuhan, saya bisa ngomong sama Roh Kudus basah roh. Karena apa? Hari-hari di jalanan banyak sekali roh-roh. Saya pernah lepaskan satu anak muda, dia masih SMP, di sekolahnya dia dikeluarin terus, dikeluarin sekolah, lalu dia pindah lagi sekolah, dikeluarin lagi. Ini anak bikin masalah di sekolah. Karena apa? Dia bisa nyekik temennya gini, sampai berdiri temennya. Dikeroyok 4 orang, dia nggak mempan, saudara. Jadi kalau udah gitu, dia udah balik gitu, matanya bisa beda sekali. Lalu anak ini dibawa ke gereja mana, dibawa ke pendeta mana dan mana-mana, tapi nggak mempan rupanya. Kemudian dibawalah ke saya. Oke, saya berdoa, saya tanyain anak ini dan ada bapak ibunya di situ. Saya bilang, Bapak Ibu tenang ya, ini anak diserahkan kepada saya. Kayak saya dokter gitu ya, dokter rohani. Jadi Bapak Ibu jangan ikut campur, saya bilang. Lalu saat saya tumpangin tangan, anak ini langsung balik, saudara. Saya tahu ini bukan dia lagi. Terus saya nanya, siapa kamu? Dia bilang, saya roh gitu ya. Oke, roh, kamu masuknya gimana? Masuknya itu lewat di perempatan, di Bangjo. Di Bangjo itu dia ngelamun, naik sepeda, ngelamun. Waktu ngelamun tiba-tiba set gitu. Dia sendiri waktu itu, habis itu dia cerita ya. Setelah itu dia rasa kayak kelimpungan, ada yang masuk gitu. Ternyata itu rohnya masuk di situ. Nah, maka saya mulai keluarkan roh ini. Kemudian roh ini ngamuk. Ini sudah keluar yang ini. Ada lagi roh lain. Karena banyak di kita, saudara. Believe it or not. Kita banyak ini roh-roh ya.
Kemudian ada roh lain di situ yang juga saya berperang melawan roh-roh ini. Dan saat saya berperang, ini roh yang biasanya nyekik teman-temannya itu, ya. Ini roh, dia tiba-tiba ngamuk, dia mau pukul saya pegangin. Orang tuanya udah deg-degan, takut ngeliatin. Saya pegangin terus dia nggak mau, dia mau jederin kepalanya di tembok. Saya pegang dia, saya peluk dia. Dia matanya merah dan dia bilang sama orang tuanya, "Papa, Mama, ayo pulang," gitu. Saya bilang, "Tidak, kamu harus keluar." "Papa, Mama, ayo pulang," gitu. Jadi dia menipu, roh ini menipu sepertinya anak ini, ya. Banyak kita nggak sadar kita dipakai roh sepertinya kita. Karena sudah saking nempelnya, saking kita nurutin roh tersebut, sehingga kita nggak sadar bahwa kita ini dikendalikan oleh roh-roh kuasa-kuasa kegelapan. Jadi kemudian ini roh teriak-teriak sambil dipukulin dirinya, dia jedarin, saya pegangin terus bapak ibunya mohon sama saya, "Ayo, sudah selesai Ibu, sudah selesai." Saya bilang, "Jangan, diam, duduk sana." Saya gitu. Oh, anak ini, "Mama, Papa, ayo pulang. Terus teriak-teriak. Saya bilang, "Tidak, kamu harus keluar dari ini anak." "Mama, ayo," gitu. Papa mamanya nggak tahan, saudara. Waktu nggak tahan, papa mamanya dari duduk tiba-tiba berdiri, ngasih kode sama saya, "Sudah selesai." Wih, saya marah betul, saya jengkel betul. Sudah begitu ya, akhirnya sudah selesai karena mama papanya sudah berdiri mau ngajak anaknya pulang. Akhirnya saya bilang, "Sudah, oke." Terus tiba-tiba anak ini balik, saudara. Terus anak ini ketawa. Saya bilang, "Tadi yang ngajak pulang emang kamu?" "Enggak tuh tante." Coba. Saya marah sama papa mamanya. Saya sudah bilang sama bapak ibu, jangan ikut campur. Bapak ibu percayakan anak ini sama saya lagi urus. "Aduh Ibu Meg, maafkan, soalnya saya nggak tega. Saya pernah lihat iblis, tapi nggak pernah saya ngelihat kayak gini. Saya ngeri Ibu. Jadi maafkan, minta maaf bolak-balik." Saya bilang, aduh ya. Saya ini tahu ini bukan tabiat anak ini, tapi ini roh yang sudah terbiasa. Dia teriakin papa mamanya, dia teriakin guru-gurunya, dia teriakin temannya, dan dia bisa pakai anak ini seolah-olah dirinya karena persis sekali ngomongnya, "Papa, Mama, ayo pulang." Saya ada marah sekali karena apa? Nggak keluar ini roh karena papa mamanya nggak tega. Saya tangani berbagai macam, tetapi saya tidak ingin ceritakan itu semua, saudara. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara, betapa nyatanya kita hidup di dunia ini dan dikelilingi oleh roh-roh jahat yang senantiasa ingin dia menguasai kita anak-anak Tuhan, menguasai pikiran kita, menguasai mulut kita, menguasai semua tindakan kita, menguasai kesehatan kita, menguasai pekerjaan kita, menguasai bisnis kita, menguasai keuangan kita, menguasai apapun. Pernikahan saudara dikuasai iblis, hubungan anak orang tua, hubungan teman dikacaukan oleh kuasa iblis ini. Kalau saudara tidak nyadar, hari-hari saudara jengkel sama suami, jengkel aja. Saudara jengkel sama adik saudara, jengkel aja gitu ya. Jengkel sama orang jalanan, ngepot dan sebagainya. Saudara emosi kejar-kejaran, iya saudara akan kalah di dalam peperangan ini. Saudara harus menang karena beberapa banyak orang-orang dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa jahat ini. Nah, karena kita ini dikelilingi oleh roh-roh ini, sehingga kita ini harus waspada setiap kali. Kita harus banyak berdoa setiap kali. Selain kita berdoa, jangan hanya kita berdoa di gereja aja, terus di rumah omongan kita balik, kata-kata kita balik.
kita mencemari alam roh, atmosfer roh ini dengan kata-kata kita, bahaya sekali. Ya, kita baca dari Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi ada penguasa dunia ini, saudara. Ya, penguasa alam roh. Jadi ini kita di level 1. Di level 2 ini yang menguasai roh-roh, saudara. Ya, pernah seseorang dikasih lihat roh-roh itu bentuknya seperti yang di game-game itu loh. Gambarnya seperti game-game. Makanya anak-anak yang suka main game itu biasanya dikuasai oleh roh-roh, perbuatannya sama seperti game-game ini. Ya. Lalu yang ketiga, di alam roh ketiga adalah Tuhan. Di sana tahtanya dan para malaikat. Malaikat turun naik. Nah, di alam roh yang kedua ini ada yang namanya pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, lalu kerajaan roh angkasa, penguasa yang menguasai dunia ini dan roh-roh kegelapan. Saya punya rekan yang bernama Pak Simon. Beliau anaknya waktu itu masih kecil-kecil, sekarang udah dewasa ya. Anaknya masih kecil-kecil waktu itu SD sama SMP. Dibawa Tuhan ke surga, kemudian dibawa Tuhan kasih lihat di ini alam kedua, alam roh kedua ya, langit kedua disebut. Dan di situ dilihat susunan pemerintahan iblis, susunan pemerintahan iblis yang sangat rapi, saudara. Sangat rapi. Ada pemerintah-pemerintah duduk dengan jajaran, mereka punya atribut ya. Lalu ada yang kedua, penguasa-penguasa. Ada yang ketiga, deretan roh-roh, kerucuk-kerucuk. Dan mereka ini diutus ke dunia untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan. Ya. Itu sebabnya saudara, kita ini harus berubah sama seperti Yesus. Jangan sakarepe dhewe. Jangan ngomong asal nyeplos seperti biasanya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang di luar kebenaran firman. Saudara harus tahan. Ya. Karena kita ini tiap hari perang. Kalau saudara tidak menyadari bahwa hari-hari saudara harus perang, maka saudara akan kalah. Kalau hari-hari saudara melakukan kegiatan yang sama tanpa ada perubahan, kegiatan-kegiatan yang membosankan tanpa ada perubahan, saudara tidak upgrade diri. Tidak upgrade itu saudara naik level, naik tingkat. Upgrade itu seperti misalnya toilet, saya biarkan toilet seperti itu selama-lamanya, itu nggak ada upgrade. Karena ya mungkin rasa nyaman seperti itu nggak kepikir. Tetapi saat saya melihat dan saya mengadakan perubahan, itu namanya upgrade. Saudara harus upgrade dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Jangan cuman saudara masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saudara ditanya sudah lupa apa firmannya, nggak ngerti. Ya. Matius 4 ayat 8, 9, 10 itu benar-benar menyatakan bahwa dunia ini milik iblis, saudara. Kita ini diutus di dunia ini sebagai agen kerajaan sorga. Tuhan mau agar kita ini berubah, agar kita mengubah keadaan, bukan kita sama dengan dunia. Matius 4
4 ayat 8, 9 dan 10. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua apa? Kerajaan dunia dengan kemegahannya. Jadi dunia ini adalah kerajaan yang dikuasai oleh iblis, saudara. Next. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Excuse me? Yesus sujud menyembah iblis? No way. Saudara, kita harus belajar bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Ya. Yesus berkata kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi saudara, dunia ini sudah dikuasai iblis. Dan iblis mau agar kita nyemplung ke dalam dunia, hidup seperti orang dunia, keduniawian, ngomongnya persis sama mereka, hidupnya persis sama mereka, cara berbaju, berpakaian sama seperti mereka, buka-buka, supaya apa? Supaya terang kita pudar, supaya kita tidak menyala, supaya kita tidak menjadi kesaksian. Tapi saudara harus ingat, kita hari demi hari harus berubah sama seperti Kristus. Dan bagaimana cara kita bisa menanggulangi mereka? Ada kisahnya di mana Daniel, saudara. Daniel 10. Daniel 10, di sana ada ayat 1 sampai 14. Di mana Daniel ini dia terbeban terhadap kotanya. Terbeban terhadap kotanya, ya. Dan dia ada di pembuangan, dia ada di Babel. Kemudian dia terbeban karena sudah 70 tahun itu bangsanya terserak. Dan dia mau agar Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan bangsa. Maka dia berinisiatif untuk berdoa dan berpuasa selama 21 hari. Berapa hari saudara? 21 hari. Dia tidak makan yang enak, dia tidak minum anggur, dia memakai baju yang menandakan bahwa dia berkabung, dia berduka. Karena apa? Kota Yerusalem, kota kelahirannya. Ini kotanya orang-orang sudah terserak semuanya, kotanya hancur dan dia berdoa untuk kota. Saya mengajak saudara untuk doa dan puasa untuk kota saudara. Kemarin saya dengar katanya ada teroris ya, bunuh siapa gitu. Nah saya nggak ngerti. Tetapi ini adalah orang yang dikuasai oleh kegelapan. Nah kita harus berbeban atas kota ini sebab kesejahteraan kita tergantung dari kesejahteraan kota kita. Dan kesejahteraan kota kita tergantung dari doa-doa orang benar yang ada di dalamnya. Nah saudara, maka Daniel ini dia berdoa puasa. Dia doa terus. Kok rasanya belum jebol ya. Doa lagi, puasa lagi. Gak makan enak-enak. Dia makan hanya sayuran. Lalu dia gak makan manis-manisan. Doa lagi. Kok rasanya alam roh belum jebol. Saudara merasakan gak kalau doa gak dijawab. Kalau doa gak ada, rasanya gak ada breakthrough gitu ya. Gak ada ledakan gitu. Kok biasa-biasa aja. Kalau saudara gak merasakan itu, dan saudara doa seperti biasanya tanpa merasakan keinginan ada sesuatu yang harus breakthrough di alam roh, harus pecah, harus bubar gitu ya. Kumpulan iblis ini harus bubar dengan doa-doa saudara.
Kalau saudara tidak terbiasa, saudara doa biasa, Tuhan berkati makanan ini, terima kasih Tuhan aku bangun pagi, terima kasih untuk kesehatan, berkati bisnisku, berkati tokoku, berkati daganganku, berkati keluargaku, amin. Kalau saudara hanya begitu saja, saudara tidak akan menerima upah yang besar. Saudara tidak ikut di dalam persekutuan doa orang benar untuk kota ini. Saudara harus membeban terhadap doa, terhadap kota saudara, terhadap gereja di mana saudara ditempatkan. Itu sebabnya saya undang saudara 1 bulan sekali saja untuk berdoa puasa di tempat ini. Ada anaknya Pak Yakub, kecil 4 tahun saudara. Waktu saya kasih pengumuman di grup, kalau saudara belum masuk grup, saudara masuk grup di ABC ya. Anak ini nanya sama papanya, Papa baca dulu itu Ami ngomong apa. Ditulis katanya, oh nanti hari Sabtu kita akan mengadakan puasa bersama. Lalu saya kasih menu-menunya ya. Nanti kita makan bersama dan ini kita akan doa dari jam 1 sampai jam 3. Anak ini setiap hari nanya, ini sudah hari Sabtu belum Papa? Ini hari apa? Tiap hari nanya. Dan hari Sabtu kemarin dia puasa loh saudara. Cuman dikasih minum susu sama mamanya karena masa pertumbuhan. Dia puasa, dia ikut doa di sini, saudara. Kalau saudara yang dewasa, saudara nganggur, saudara nggak terbeban bagi saudara punya kota, bagi saudara punya tempat di sini. Saudara minta ampun sama Tuhan, karena saudara harus terbeban. Dan Daniel dikatakan ayat 11, Daniel 10 ayat 11. Lalu saat dia ini berdoa berpuasa, datanglah malaikat dan malaikat itu berkata, Daniel, engkau yang dikasih, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hari ini dikatakan kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan diri. Kami di sini kemarin tersungkur, merendahkan diri, minta ampun atas dosa-dosa kita, dosa-dosa bersama, dosa-dosa saya, dosa-dosa kami keluarga gembala. Saya ulangi saudara, saya atas nama gembala, saya minta ampun atas saudara-saudara semua jikalau kami telah menyakiti saudara, kami telah berbuat salah kepada saudara, kata-kata kami tidak berkenan, perbuatan, tindakan, pandangan kami apapun tidak berkenan kepada saudara. Baik saudara yang masih ada di sini maupun saudara yang sudah keluar di sana, kami minta ampun. Dan saya kemarin cucur air mata di sini, menangis. Minta ampun atas dosa-dosa kami yang membuat saudara terluka, yang membuat saudara mungkin keluar dengan membawa luka batin. Bahaya sekali kalau keluar dari pintu ini membawa luka, kemudian kata-katanya keluar nanah di mana-mana yang disebar nanah. Aku rasa seneng mbek pendeta nih ngene ngono ngene. Bahaya sekali. Karena apa? Iblis nangkep itu perkataan negatif dan dikembalikan kepada dia supaya hidupnya negatif. Itu sebabnya saya minta ampun, saya bersihkan kalau ada kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan, mereka katakan, saya minta ampun kepada Tuhan. Dan sebaliknya saya atas nama keluarga gembala, saya minta ampun atas saudara. Saudara mau mengampuni kami? Terima kasih. Daniel ini dia merendahkan diri dan katanya di hadapan Tuhan Allahmu, dan aku datang, aku ini adalah malaikat, aku datang oleh karena perkataanmu, permintaanmu, kerendahan hatimu itu, pemimpin kerajaan orang Persia. Perhatikan tadi saya katakan bahwa setiap negara ya ada pemimpinnya saudara. Negara ini dikuasai oleh roh-roh. Negara ini ada teritorialnya dan ada pemimpin teritorial, penjaga, pemerintah teritorial.
Ini dikatakan pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari, saudara, untuk apa? Menentang doa Daniel. 21 hari dia doa puasa ditentang sama saudara. Kalau doa puasa, saudara hadap-hadapannya sama pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa di udara, nggak lagi kerucuk-kerucuk. Kalau saudara masih hidup sendiri, egois sendiri, masih kerucuan. Kalau saudara sudah naik level, naik tingkat, saudara mulai doa untuk bangsa negara, saudara berdoa untuk gereja saudara, tidak hanya untuk saudara, maka yang datang adalah pemimpin kerajaan. Ini Daniel luar biasa. 21 hari, saya beberapa di sini sudah berpuasa doa 21 hari. Coba saya lihat, angkat tangannya. 1, 2, wow, yang di depan ini sudah 21 hari berpuasa bersama-sama dan tidak bersama-sama. Mereka mengambil waktu sendiri 21 hari untuk apa? Supaya ini loh saudara, kalau ada hal yang berat terjadi pada kita, maka kita bisa ngundang malaikat untuk datang. Malaikat ini hanya akan nolong kita kalau kita ini maksimal doa seperti Daniel 21 hari. Saudara, sebelum saya mengakhiri firman ini, saya akan mengundang anak saya, Sasa, untuk memberikan kesaksian mimpinya, yang mana mimpinya sangat berkaitan erat dengan apa yang kita lakukan, yaitu doa bersama, doa syafaat. Ya, silakan Sasa naik di sana, nak. Ya, nah, ambil. Ya, cek. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyaksikan mimpi yang Tuhan kasih kepada saya. Jadi di dalam mimpi itu sebenarnya itu masuk ke dalam doa saya, karena saya hari Sabtunya saya harus khotbah di Pemuda. Biasanya saya berdoa dan saya meminta apa yang harus saya katakan, tetapi dalam beberapa hari itu Tuhan gak kasih sampai saya ditagih sama pemuda, Cik minta judul, ayo Cik, judulnya Cik cepet gitu. Nah, dan ternyata di hari Jumatnya itu saya baru dapat mimpi daripada Tuhan. Nah, di situ yang saya lihat di seperti padang rumput luas, itu ada banyak orang itu sedang berkumpul di sana, dan ada satu komander atau pimpinan, seorang laki-laki muda, dia mengatakan, tolong ini layangan-layangan ini dinaikkan ke atas. Jadi kita disuruh main layangan Bapak Ibu Saudara, tetapi itu bukan layangan biasa. Layangan ini hanya ada warna merah dan putih. Kemudian kita masing-masing orang dapat layangan ini, kemudian dinaikkan ke udara, dan ternyata warna merah dan putih ini membentuk bendera Indonesia. Jadi dari layangan kecil-kecil ini ketika sampai di langit, itu membentuk bendera Indonesia, merah berkumpul dengan merah, putih berkumpul dengan putih. Kemudian kalau sudah tali senarnya ini ditalikan di bagian pasak yang ada di tanah tersebut, kemudian sudah selesai. Nah, ketika layangan ini sudah settle ada di langit, tiba-tiba itu ada angin besar. Nah, angin besar ini dia berusaha untuk ngobrak-abrik ya Bapak Ibu Saudara, susunan layangan yang sudah membentuk bendera Indonesia ini. Dan baru di sana saya lihat juga ada kabut warna hitam. Jadi baru kali ini, kalau di Tawangmangu kan kabut warna putih, kalau ini kabut warna hitam, dan ini berusaha menghancurkan susunan bendera ini biar lepas, biar hancur. Kemudian sang komander ini, si pemuda ini, dia bilang kepada kita, ayo kita bergandengan tangan, kita ke tempat pengungsian yang aman. Kita bergandengan tangan, membentuk lingkaran, menghadap keluar, kita saling bergandengan tangan ke tempat yang aman. Tetapi dia bilang jangan ada satupun dari kalian yang
berusaha untuk menyelamatkan diri kalian sendiri, nggak mau bareng-bareng, jangan sampai ada satu yang lepas. Dan ternyata benar ada orang-orang yang egois, dia melepaskan diri dari gandengan tangan bersama ini. Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia tidak mau berada di dalam komunitas atau bareng-bareng, dia pergi. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara benar, ketika dia keluar dari gandengan tangan ini, seketika orang itu mati dan mayatnya dibiarkan saja di padang itu, nggak ada yang ngurus karena komander ini bilang kamu harus terus jalan, gandengan jalan sampai ke tempat yang aman. Kita nurut dan orang yang mereka mengeluarkan diri mereka, ya game over hidupnya. Kemudian kita sampai ke tempat yang aman dan di mimpi itu ternyata tempat yang buat kita mengungsi itu pertama bikin saya geli karena itu adalah waterboom. Bapak Ibu tahu waterboom. Waterboom itu kolam renang tapi yang gede banget, yang ada perosotan-perosotannya banyak buat anak-anak kecil itu. Kita ada di sana. Kemudian waktu saya sampai di sana bersama dengan rombongan yang tadi, kita duduk-duduk ada di sana dan anak-anak kecil saya lihat banyak anak-anak muda di tempat ini, anak-anak sekolah minggu, saya kenal mereka sedang bermain air di sana, ada yang bersama orang tua mereka, ada yang mereka sendiri. Dan di sana saya juga melihat ada beberapa orang-orang tua dan orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, mereka berenang-renang di sana. Kita yang baru sampai, kita muda-muda yang sampai di sana, kita duduk di bagian kayak kantin gitu ya. Kalau di waterboom itu kan ada samping kayak ada kantin buat food court buat beli makan. Kita duduk di sana. Kemudian saya itu kaget karena baju saya dan beberapa orang itu berubah jadi baju pengantin warna putih. Padahal tadi waktu di lapangan saya nggak pakai baju itu, saya pakai ya baju kaos yang biasa. Itu sudah berubah pakai baju gaun pengantin putih yang besar itu. Tetapi ada beberapa orang juga yang mereka tetap pakai kaos mereka, nggak berubah. Ada yang pakai merah, ada yang pakai hijau, kuning, dan lain sebagainya. Kemudian di sana saya bertemu dengan beberapa pemuda. Dia bilang, kami ini dari Jepang atau Korea, saya juga lupa. Di dalam mimpi itu dia kasih pesan sama saya, tolong bantu kami kumpulin makanan. Jadi dia mengisyaratkan bahwa sesuatu akan terjadi dan tolong kumpulin makanan, ayo kumpulin makanan. Dan di sana saya cari kerdus-kerdus gitu buat ngumpulin makanan, kita packing, kita segel, kita tumpuk-tumpuk, kumpulin banyak-banyak makanan. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian setelah itu, saya bertemu juga dengan seorang dari timur, kelihatannya kayak orang Papua gitu, berkulit gelap. Dia bilang sama saya, Mbak, sebelum kalian merasakan, saya sudah merasakannya dahulu. Nah kemudian saya minta kepada Tuhan arti dari mimpi ini apa, karena saya kurang paham, karena lompat-lompat gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada saya. Jadi yang dimaksudkan dari bendera-bendera, layangan-layangan tadi di cerita yang pertama, itu adalah doa dari anak-anak Tuhan. Doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan ke langit, jadi supaya sampai tembus ke langit. Nah, tetapi kuasa kegelapan ini mereka nggak suka kalau kita berdoa. Jadi dikirimkan badai, dikirimkan segala goncangan dan lain sebagainya, roh-roh untuk biar kita nggak berdoa Bapak Ibu. Nanti ada aja, pokoknya kita mau doa tiba-tiba ada halangan ini itu dan lain sebagainya, pokoknya mau dihancurkan. Membuat kita merasa nggak doa nggak apa-apa. Nggak mati kok nggak doa, masih bisa makan, besok masih bisa makan. Tetapi lama-lama itu menghancurkan kita. Dan ternyata untuk orang-orang yang berusaha melepaskan diri itu, mereka-mereka yang egois, mereka yang tidak memikirkan sesamanya, tidak memikirkan orang lain. Dan ternyata kesialan itu akan menimpa diri mereka sendiri. Bukan dari orang lain, tetapi dari keputusan mereka sendiri. Itu mengerikan sekali, saya juga agak takut juga untuk mendengar hal ini. Ya, sekian Bapak Ibu Saudara. Iya, karena ada sesuatu yang privat dari arti mimpi ini sehingga cukup di sini. Tetapi terima kasih, Nak. Bendera, layangan yang bentuk bendera itu adalah doa-doa orang benar yang dipanjatkan untuk Indonesia. Kalau kita mau
bersatu hati, mau berpegangan tangan untuk berdoa bagi bangsa. Dan kita sehati, kita harus gandengan tangan di alam roh supaya tidak kita terkacaukan dengan badai kuasa iblis yang dikirimkan. Dan ini bicara untuk nanti, hari-hari ke depan nanti, di mana akan ada badai yang besar. Kita harus pegangan tangan, saudara. Kita harus berdoa. Yang saudara kurang suka doa, datanglah di sini, saya ajarin doa, saudara. Saya ajarin tersungkur di hadapan Tuhan. Ya, supaya kita satu hati. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pagi hari ini kepada saudara semua. Karena saya mengasihi saudara, saya rindu supaya saudara terjagai manusia rohnya, supaya saudara tidak buka celah kepada iblis. Karena peperangan kita nyata hari-hari, saudara, nyata. Minggu depan saya ingin sampaikan, saya ingin berikan kepada saudara klipnya bagaimana saudara bisa lihat di alam roh itu seperti apa. Tapi pagi hari ini, saudara yang selama ini sudah buka celah, saudara sudah banyak bikin kesalahan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada diri sendiri, kepada orang-orang yang saudara anggap sebagai saingan saudara, saingan bisnis, saingan kerja, saingan ini dan itu, saingan pelayanan, saingan gereja, saingan mimbar, ya. Saudara, hari ini kita minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan menyucikan kita. Dan sebentar setelah itu saya ingin memberkati saudara, mengurapi saudara, menguduskan saudara dengan minyak yang sudah kami sediakan buat saudara. Dan nanti saya akan berikan instruksinya bagaimana kita akan melakukannya. Kita akan sama-sama berdiri dan kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara katakan, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Saudara, mari sama-sama katakan, saudara, Tuhan ampuni saya atas semua dosa yang saya lakukan, yang saya sadari atau tidak sadari, yang lama atau masih baru saja saya lakukan atas kehendak sendiri atau dipicu oleh roh-roh iblis. Ampuni mata saya, mulut saya, tangan saya, panca indera saya, organ tubuh saya yang saya lakukan untuk berbuat dosa. Hari ini saya menyerahkan semuanya ini di hadapan Tuhan. Saya lempar semua dosa saya di bawah kaki salib Kristus. Ampuni saya dan keluarga saya. Layakkan saya untuk mengambil tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara nanti juga mengambil minyak yang kami sediakan bagi saudara. Ya, minyak bisa ditaruh di sebelah, ya. Ya. Saudara, minyak ini nanti setiap keluarga satu, kepala keluarga satu, ya, yang tidak ada orang tuanya, saudara sendirian datang boleh ambil satu. Dan minyak ini nanti akan diurapi dan saudara pakai untuk mengurapi saudara kemanapun saudara pergi. Saudara mau keluar, saudara pakai minyak urapan ini.
Dan kemudian kendaraan saudara, saudara olesi minyak. Mobil saudara, saudara olesi minyak. Saudara sebagai kepala keluarga, saudara kasih urapan istri dan anak-anak saudara. Lalu ambang-ambang pintu, jendela-jendela saudara urapi dengan minyak. Dan juga lubang toilet, karena iblis itu roh najis, dia suka yang kotor-kotor, yang najis-najis, dari toilet dia keluar ya. Lubang toilet saudara kasih, lubang pembuangan air saudara kasih ya. Sebentar kita akan persiapkan, saudara persiapkan persembahan saudara di hadapan Tuhan. Saudara memberi, saudara menyerahkannya bagi Tuhan, dan saya akan berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap persembahan yang mereka akan bawa di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati setiap benih yang mereka tabur, jeripayah hidup mereka, dan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan akan berkati setiap tangan yang diulurkan dan diberikan untuk Tuhan dan rumah Tuhan. Hamba memberkati setiap mereka, hidup mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, relationship mereka, sekolah mereka, yang dengan setia mereka memberikannya. Hamba memberkati mereka dimanapun mereka berada, mereka menjadi terang yang menyala-nyala dalam kegelapan. Terima kasih Bapa, kiranya setiap persembahan yang akan mereka bawa menjadi suatu bagian yang terbaik di surga, disimpan untuk rumah kekal mereka, dan pembangunan rumah ini abadi bagi mereka. Sekarang aku rapi minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua minyak yang akan keluar dan ada bagi keluarga-keluarga jemaat di sini, aku kuduskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan minyak ini akan menghalau segala kuasa-kuasa kegelapan. Minyak ini akan membersihkan semua apa yang tidak berguna, apa yang tidak perlu di rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat minyak ini dioleskan di tubuh mereka, di kendaraan mereka, di rumah-rumah mereka, di ambang pintu mereka, maka iblis, engkau tidak bisa berkuasa atas mereka yang dikasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku urapi ini menjadi suatu minyak urapan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.